Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua, Bapak Ibu Jemaat dan saudara-saudari yang ada di rumah. Saat ini kita bersyukur kita sudah berada di minggu kedua di bulan Juli. Dan anugerah Tuhan kita boleh rasakan tiap-tiap minggu. Dan hari ini kembali kita bersama dengan seluruh orang percaya, kita akan menyembah, memuji, memuliakan Tuhan dalam ibadah raya minggu hari ini. Karena itu mari siapkan hatimu, kita akan masuk dalam ibadah kita. Kita bersaat teduh sejenak. Amin. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menyambut hari yang berbahagia ini. Dalam ibadah syukur kepada Tuhan kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 397 1, 2 dan 4. Terpuji Engkau Allah Maha Besar. Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Engkau yang telah memberi juru selamat manusia terang ilahi. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Bait keempat, berilah Tuhan kasih abadimu. Berilah Tuhan kasih abadimu. Jiwa kami penuhi dengan api-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, ketahuilah bahwa pertolongan kita dalam kebaktian raya minggu pagi hari ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya untuk selamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Maka kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Haleluya. 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 Nas pembimbing ibadah kita adalah dari 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itulah nas pembimbing kita pagi hari ini. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari saat ini dengan rasa sesal dan malu kita merendahkan diri, kita mengaku segala dosa kita dengan hati yang takut akan Tuhan. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu.
Maka di atas dasar firman Tuhan ini mari kita merendahkan hati, merendahkan diri, mengaku dosa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tidak ada yang tersembunyi di mata-Mu, ya Tuhan. Apa yang kami pikirkan, apa yang kami rancangkan, apa yang kami katakan, dan bahkan apa yang kami perbuat, gerak, gerik, langkah hidup kami, Engkau tahu. Bahkan hati yang tersembunyi sekalipun dalam hati kami, Engkau juga tahu. Itu sebabnya kami tidak bisa lari daripada-Mu dan bersembunyi dari-Mu, karena Engkau ada. Dan Engkau membutuhkan setiap kami hati yang jujur, hati yang mengaku kepada-Mu. Itulah sebabnya pada kesempatan pagi hari ini kami datang, kami sadar, bahkan kami mengaku kepada-Mu. Kami memohon Tuhan, belas kasih-Mu. Ampunilah akan salah dan dosa kami. Bahwa kami mengaku dengan kesadaran kami, dengan kesungguhan kami, bahwa kami telah melukai dan mendukakan, menyakiti hati-Mu. Baik melalui perkataan kami, melalui pikiran kami, dan sikap serta perbuatan kami. Kami telah menyakiti hati-Mu ya Tuhan, dengan kami tidak menghargai pemberian-Mu, anugerah-Mu. Kami lebih banyak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan Kau beri untuk hal yang sia-sia. Bahkan kami tidak dapat memenuhi segenap tujuan Tuhan yang utama dalam hidup kami. Tetapi sebaliknya kami lebih condong untuk mengikuti apa kata hati kami dan keinginan daging kami. Bahkan kami menyakiti sesama kami. Itulah sebabnya Tuhan, saat ini kami datang memohon, ampunilah kami, kasihanilah kami. Doa permohonan ini dan pengakuan ini kami bawa dengan sebuah dasar keyakinan dan iman bahwa Engkau Tuhan adalah Allah yang setia dan adil. Kau pasti mendengar doa-doa yang kami naikkan dengan ketulusan hati, mengaku dengan kesungguhan. Dan Engkau Tuhan akan mengampuni dan menyucikan kami dari segala dosa dan kejahatan kami. Kami percaya bahwa setiap kami yang setia dan tulus kepada-Mu, mengaku kepada-Mu, telah berlaku pengampunan dosa atasnya. Dan karena itu kami bersyukur menyambutnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur untuk pengampunan yang Tuhan anugerahkan. Karena itu dengarkanlah berita anugerah serta petunjuk hidup baru, bahwa Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Karena itu, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kolose 2 ayat 7. Kiranya Roh Kudus membantu kita untuk melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai respon dan syukur kita atas pengampunan serta berita anugerah dan petunjuk hidup baru, maka mari kita menyambut ini dengan memuji Tuhan dan mempersiapkan hati kita untuk masuk untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dari NKB 119, nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan. Sungguh mulia dan merdu firman kehidupan. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan. Sungguh mulia dan merdu firman kehidupan. Firman yang terindah
ajarku setia. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Kristus memberi dunia firman kehidupan. Hai pendosa, dengarkanlah firman kehidupan. Bagimu anugerah diberi berlimpah. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Indah benar, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Benar ya Tuhan, sungguh indah dan sungguh ajaib firman-Mu dalam hidup kami. Firman-Mu memberi kami kekuatan, tetapi juga firman-Mu memberi kami tujuan dari segala kehidupan ini. Engkau Tuhan yang menuntun dan memimpin, memegang langkah kehidupan kami. Dan firman-Mu itulah yang sungguh-sungguh ada untuk terus hidup dalam setiap kehidupan kami. Tidak pernah meninggalkan kami, tetapi menguatkan dan menghibur dan terus memberkati hidup kami. Kami bersyukur karena pada kesempatan pagi minggu ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Kami mohon hikmat dan pengertian Allah Roh Kudus agar kami dimampukan untuk memahami firman dan menghidupinya dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur ada kesempatan lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Karena itu mari kita membuka firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius 13 ayat 1 sampai 9. Ayat 1, pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian juga jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mendengar serta memelihara atau melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk firman Tuhan pada minggu pagi hari ini. Dengan tema yang sudah dibuat oleh PGI adalah bertumbuh dalam firman Tuhan, menolong kita melawan segala keinginan daging. Bertumbuh dalam firman Tuhan menolong kita melawan segala keinginan daging. Nah, tema ini menarik. Ya, bahwa dengan adanya tema kita bertumbuh dalam firman Tuhan, menolong kita melawan segala keinginan daging, itu artinya bahwa agar segala keinginan daging kita tidak lagi menguasai kita, mengendalikan kita,
maka kita harus melawannya. Dan melawannya tentu bukan dengan kedagingan juga. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kemampuan dan pintar kita, tetapi dengan kekuatan Tuhan. Dalam hal ini disebut sebagai hal yang rohani. Ya. Kalau kita merenungkan firman Tuhan, di sana dikatakan bahwa ya, bertumbuh dalam firman Tuhan adalah bagian daripada hal yang rohani itu. Ya. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 16, ya, di sana dikatakan bahwa hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi disitulah sesungguhnya letaknya. Karena kalau kita bicara keinginan daging, di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21, percabulan, ya, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah belah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Ya, tidaklah mungkin, ya, dan tidak akan bisa, ya, dilawan dengan kedagingan kita. Ya. Ya, itu ibaratnya begini, kalau kita lagi haus terus dikasih air manis atau minum misalnya teh manis begitu. Bukan makin hilang hausnya, tetapi semakin apa? Semakin tambah hausnya, ya. Malah semakin menjadi-jadi, ya. Itu sama dengan gitu. Kalau kita mematikan kedagingan dengan kedagingan, tidak akan pernah selesai. Malah akan jatuh dalam berbagai-bagai dosa. Itulah sebabnya Paulus melalui Galatia ini berkata, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Dan salah satu hidup oleh roh itu adalah bertumbuhlah dalam firman Tuhan. Maksudnya pikiran kita, hati kita, sikap kita, dan kemauan serta keinginan kita bersesuaian atau istilahnya berpadanan atau selaras dengan apa yang dituliskan oleh firman Tuhan atau yang dikehendaki Tuhan. Bagaimana supaya kita dapat bertumbuh dalam firman Tuhan sehingga kita dapat melawan segala keinginan daging itu? Mari kita akan perhatikan beberapa hal. Yang pertama, supaya kita bisa bertumbuh dalam firman Tuhan sehingga dapat melawan keinginan daging itu, maka yang harus kita lakukan dan kita hidupi adalah milikilah hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Artinya memiliki kerinduan dan hasrat yang dalam, yang sungguh-sungguh berat dan condong kepada firman Tuhan. Perhatikan bahwa Yesus menggunakan perumpamaan, biasanya untuk supaya memudahkan. Ini salah satu metodologi, kan, salah satu cara supaya apa yang Tuhan inginkan dari pesan itu sampai kepada pendengar, supaya mudah dimengerti dan diingat ajarannya oleh yang memperhatikan atau yang mendengar. Ya, sama dengan kalau khotbah ada ilustrasinya supaya lebih jelas begitu, ya. Tapi dalam nas ini berbeda. Justru setelah Yesus memberikan perumpamaan tersebut, ya, murid-murid malah bertanya tentang arti dari perumpamaan itu. Ya, berarti kan ada yang tidak jelas di situ, ya. Lalu kita baca Lukas 8:9, di sana dikatakan murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Ya, Matius 13 ayat 10 juga. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Ya, kalau dalam juga Lukas, ya, juga demikian, atau Markus juga, ya, mempertanyakan. Dan ini berarti bahwa memang mereka tidak memahami makna perumpamaan itu. Dan karena itu sekarang mereka datang kepada Tuhan dan menanyakannya, mempertanyakannya. Tetapi yang jelas di sini adalah murid-murid ingin memahami, ingin mengetahui. Dan itulah sikap yang pertama ketika kita mau supaya firman Tuhan itu bertumbuh dan kita bertumbuh dalam firman Tuhan. Sehingga kita bisa melawan segala keinginan lagi adalah kita mau sungguh-sungguh dekat. Mau sungguh-sungguh menghampiri Tuhan. Mau sungguh-sungguh merindukan firman Tuhan.
Dan ketika seseorang punya hati yang rindu dan haus akan firman, maka Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang itu tersesat. Tetapi apa? Tuhan akan menjumpainya dan menyatakan dirinya dan memberikan segala yang baik. Kalau kita melihat kerinduan-kerinduan ini lebih jelasnya ya dalam pemazmur ya, khususnya Daud. Ya, kita kenal dengan sebuah pujian ya atau sebuah nyanyian ya seperti Rusa. Ada banyak versi juga itu kan. Tapi semua dari satu ayat ini kan, seperti rusa rindu sungaimu, demikianlah jiwaku rindu akan engkau. Itu bicara tentang apa? Hasrat damba, hati yang mau sungguh-sungguh datang untuk mendengarkan firman. Kalau kita membaca juga dalam Mazmur 119 ayat 136 kalau tidak salah, itu di sana seperti apa? Ya, seperti seekor ikan atau sekerumpulan ikan yang apa? Kalau mau menerima firman itu seperti mulutnya itu terbuka dan ternganga dan megap-megap. Ya. Pernah saudara lihat orang pelihara ikan begitu, apakah ikan tawar begitu? Ketika dikasih apa makanan, bagaimana mereka berkerumun dan mulut mereka itu nganga begitu, buka itu megap-megap, siap untuk mau menerima makanan. Nah seperti itulah gambaran orang yang sungguh-sungguh kalau dia mau bertumbuh dalam firman Tuhan dan firman Tuhan mau menumbuhkannya, maka salah satu dasar dan sikap yang betul-betul harus dihidupi dan dilakukan adalah haus dan lapar akan firman. Hasrat dan rindu yang damba akan firman Tuhan. Dan tidak sia-sia orang yang mau mencari Tuhan, mau sungguh-sungguh, mau mengalami Tuhan, Tuhan akan jumpai. Kalau kita baca Yeremia 29 ayat 12 sampai 14a, di sana dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Bayangkan Tuhan akan memberi apa? Kita untuk menemukan dia. Jadi bukan kita yang temukan dia, tapi Tuhanlah yang akan memang datang untuk supaya kita akhirnya temukan dia. Tuhan akan membukakan atau menyatakan dirinya ya, untuk menemukan dia. Luar biasa. Nah inilah sikap yang pertama. Jikalau kita mau sungguh bertumbuh sehingga kita dapat melawan ke segala keinginan daging, maka milikilah hati yang haus dan lapar akan firman. Yang kedua adalah dengarkanlah firman Tuhan itu dengan benar. Dengarkanlah firman Tuhan dengan benar. Lukas 8 ayat 18 berkata, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Bahasa Indonesia sehari-hari berkata, sebab itu perhatikanlah baik-baik apa yang kalian dengar. Nah hal ini berhubungan dengan arti dari perumpamaan penabur. Ya, tentang 4 ya, macam jenis tanah. Ya. Sama-sama, kalau memperhatikan itu sama-sama mendengar firman. Kalau dari sisi jenis tanah kan, sama-sama dengar firman Tuhan. Tapi outputnya beda kan. Hasilnya berbeda. Mengapa? Nah di sini diuraikan oleh firman Tuhan ada 4 hal. Karena ada benih yang jatuh di pinggir jalan. Itu ayat 4. Dikatakan pada waktu ia menabur sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ya. Maksudnya inilah orang-orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka. Supaya mereka jangan menjadi percaya dan jangan diselamatkan. Nah ini ya, mereka dengar firman, ya. Kemudian dikatakan apa? Datanglah iblis untuk mengambilnya. Nah arti tanah pinggir jalan adalah tanah yang keras sehingga tidak memungkinkan benih itu bertumbuh. Dikatakan dalam ayat-ayat di atas bahwa ketika benih firman itu ditaburkan, benih itu diambil oleh setan atau iblis. Nah ini menunjukkan bahwa ya setan atau iblis itu adanya di mana? Adanya di gereja. Kalau ada seorang pendeta bilang, wah iblis itu ada di kubur-kuburan. Ya ngapain di kuburan kan? Dia hanya cuma memberitahu bahwa di sana membuat kita takut. Tapi iblis sesungguhnya ada di mana? Di setiap orang yang mendengar firman. Ketika firman disampaikan, ketika Injil disampaikan, disitulah
Iblis berupaya bagaimana supaya orang itu tidak bisa mendengar dan tidak mengerti firman. Nah, itulah cara kerja iblis. Itu sebabnya kita berdoa supaya apa? Hanya kuasa Tuhan yang hadir dan memenuhi hati kita, mempersiapkan kita. Kita berdoa supaya Roh Kudus menerangi sehingga iblis tidak merampas benih firman Tuhan. Nah, perhatikan Matius 13 ayat 19. Dikatakan kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya. Nah, ini kan penting, tidak mengertinya. Jadi ya ini bisa dikatakan mungkin ya mereka menuruti godaan iblis ya untuk apa? Ketika dengar firman, ketika firman disampaikan ya melamun, misal begitu kan? Atau lagi apa ngobrol ya. Atau sementara firman diberitakan ya mereka tidak mengerti karena memang mereka mungkin lagi tidur kan begitu. Ya, macam-macam atau lagi ya pegang handphone dan main hal-hal yang membuat konsentrasinya tidak kepada Tuhan. Maka benih firman Tuhan yang ditaburkan diambil oleh setan. Ini yang terjadi. Karena itu ya, pesan firman Tuhan, dengar firman jangan ngobrol ya, jangan melamun. Apalagi kalau sudah di rumah kan. Pendeta nggak tahu nih lagi dengar atau enggak kan. Ada yang mungkin mondar-mandir, ambil kopi kan, atau yang lagi, atau lagi yang aduh cara duduknya udah macam-macam kan begitu, nggak tahu kita kan, ya pikirannya kemana, aduh kapan selesainya kan begitu, aku mau jalan ya macam-macam lah. Nah ini yang terjadi, ya seperti ilustrasi ya, seorang datang ke gereja, wah. Ketika dia masuk, wah pujian awalnya keren. Tapi tiba-tiba, wah dia kaget sudah ada persembahan. Tiba-tiba, oh dia berkata, wah ini gereja apa nih? Baru datang sudah kasih persembahan. Temannya bilang, woi udah selesai khotbah, kamu tadi tidur. Nah rupanya dia ke gereja tidur. Tiba-tiba waktu dia bangun, ya persembahan dijalankan kan. Maka dia bilang, wah ini kenapa gerejanya begini ya? Orang baru dengar sudah tiba-tiba jalanin persembahan. Padahal ada sebagian waktu yang dia pakai bukan dengar firman, bukan berdoa kan, tapi dia tertidur. Nah banyak orang begitu, udah tertidur nyalahin orang lagi kan, nah ini yang terjadi. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang disampaikan oleh firman Tuhan berkaitan dengan mendengar yang benar. Yang kedua diilustrasikan juga benih yang jatuh di tanah yang berbatu, ayat 5-6. Yang dimaksud dengan tanah berbatu adalah batu besar yang dilapisi tanah tipis gitu ya. Benih bisa tumbuh tetapi akarnya tidak bisa menembus batu itu. Sehingga tidak tahan lama. Maka pada waktu sinar matahari yang panas menimpa tanaman itu, ia menjadi layu dan kering dan mati. Nah itu ayat 5-6. Di sini dikatakan, sebagian jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Nah itu yang terjadi ya. Nah dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang mendengar firman dan menerimanya dengan gembira. Ya. Kalau kita memperhatikan ya di dalam ayatnya yang ke 13 dalam Lukas ya, coba kita buka Lukas 8 ayat 13. Di sana dikatakan yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar, mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad ya. Jadi rupanya ini maksud dan artinya benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Ya, mereka menerima firman dengan gembira, tapi mereka tidak berakar. Ini menunjukkan bahwa penerimaan mereka kepada firman itu ya hanyalah emosional. Ya, hanya emosional. Maka bahaya kalau dengar firman berapi-api. Ada amin, amin begitu kan. Apa saudara ingin masuk neraka? Amin, amin gitu kan. Jadi ya nggak tahu lagi apa yang dikatakan, pokoknya amin amin aja kan. Ini yang terjadi. Ya. Bahkan dikatakan dalam Lukas 8 ayat 13 dikatakan mereka percaya sebentar saja. Ya. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Maka hati-hati.
Jangan kita sebentar semangat, emosional, gembira, begitu pulang atau keluar dari gereja, wah, kita sudah tidak lagi semangat karena berbagai masalah, pergumulan. Nah, hal ini yang perlu diperhatikan. Nah, yang ketiga, benih yang jatuh di semak duri, ayat 7. Ya, kalau kita baca di sana dikatakan sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Ya. Ini yang terjadi. Yang diteburkan di tengah semak duri itulah yang mendengarkan firman itu. Ayat 22 dalam Matius 13. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Itu dikatakan di dalam ayat 22. Nah, ini adalah orang-orang yang mendengar firman Tuhan dan mereka bukannya tidak mempedulikan, mereka peduli. Tetapi mereka juga sangat peduli atau lebih peduli kepada hal-hal duniawi. Bahkan mereka mengutamakan hal duniawi lebih dari Tuhan dan firman-Nya. Ini kan banyak orang Kristen, tapi banyak juga yang ya mau hidup seperti di dunia ini, ada duniawi juga kan begitu. Ya. Mereka belum begitu condong dan beratnya kepada firman Tuhan. Ini yang terjadi. Karena apa? Karena kekhawatiran. Ya, kekhawatiran. Ada seorang yang baru saja beli mobil baru kan. Ya. Dia pergi ke gereja beribadah. Ya. Waktu dia beribadah dia duduk paling belakang. Pas di belakangnya itu parkir mobilnya kan. Ya, kebetulan juga dinding gerejanya itu ya ada kacanya dan bisa lihat tembus pandang dari luar parkir dan dia bisa lihat mobilnya. Jadi sementara nyanyi, jangan kamu khawatir, matanya ke belakang sambil lihat mobil, burung di udara dia. Karena memang di situ terkenal gang itu memang kadang-kadang sering baret mobil kan, sering di ininya ya, dibuat macam-macam mobil itu kan. Bawahnya ada banyak jemaat mobilnya. Nah dia juga, pokoknya sambil memuji Tuhan dia nggak damai, nggak tenang. Kenapa? Waduh mobilku gimana kan begitu. Ya boleh-boleh saja, tapi kalau itu sudah melampaui kita, akhirnya kita tidak begitu concern dengan beribadah, ngapain beribadah? Nah inilah yang terjadi. Ini baru satu hal yang kecil. Nah mungkin banyak hal lain lagi. Dan yang keempat, benih yang jatuh di tanah yang baik. Ayat 8 dikatakan, dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ya, ini yang terjadi. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Ayat 9. Nah, inilah yang sesungguhnya Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Benih yang jatuh di tanah yang baik. Yang jatuh di tanah yang baik itu adalah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Jadi bukan hanya ya berhenti di hari itu, wah dia baik, tapi hari besok udah gak baik. Itu namanya bukan firman yang buat dia baik, itu namanya perasaannya. Tapi kalau firman itu akan terus menerus menolong dia untuk terus hidup semakin lebih baik. Dan itu disebut dengan ketekunan. Ya. Dia mengeluarkan buah dalam ketekunan. Nah inilah orang-orang yang mendengarkan firman Allah secara sungguh-sungguh. Lukas mengatakan bahwa mereka mendengar firman Allah dan menyimpannya dalam hati mereka. Dan Matius mengatakan bahwa mereka mendengar firman dan mengerti serta memahaminya. Nah kalau saudara adalah orang yang mendengarkan firman Allah, memahami dan mengerti firman itu, menyambutnya dengan sukacita dan menyimpan dalam hati saudara, maka saudara tergolong jenis tanah yang baik. Dikatakan bahwa jenis seperti ini akan menghasilkan buah. Dan buah di sini boleh jadi adalah perilaku hidup mereka yang sesuai dengan buah Roh Kudus. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jika ini kita alami dan hidupi, maka keinginan daging tidak dapat lagi menguasai dan mengendalikan kita. Yang ada adalah kitalah yang dipenuhi Roh Kudus dan firman Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk bisa menolak dan melawan segala keinginan daging. Jadi kalau mau diilustrasikan saudara, ya bahwa tentu keinginan daging tidak akan mati, tidak akan hilang. Ya kan? Pasti ada. Kita semua pasti ada keinginan. Ya. Tapi ketika
ya kita sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan. Ibaratnya ini Tuhan, ini pertumbuhan iman, ini keinginan daging, dan kita ada di tengah-tengah. Maka ketika kita fokus kepada Tuhan dan pertumbuhan dengan firman Tuhan, belajar firman Tuhan sebagaimana nats pembimbing tadi 2 Timotius 3:16, ya, bahwa firman itu bermanfaat untuk apa? Mengajar. Kita belajar tentang firman Tuhan lewat PA, bertekun, menyatakan salah, kita jujur terbuka dengan apapun dosa yang Tuhan singkapkan. Memperbaiki kelakuan, artinya kita benar-benar dikoreksi dan kita bertumbuh menjadi pribadi dan karakter yang baik. Maka kita fokus kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Keinginan daging masih ada di sini, tapi dia tidak lagi lebih besar, tapi kita sungguh-sungguh lambat tapi pasti meninggalkan keinginan daging. Artinya apa? Kerinduan akan firman, kerinduan akan Tuhan lebih berat, lebih besar, lebih berpengaruh, sehingga keinginan daging tidak bisa lagi mendikte, mendakwa, mengendalikan kita. Nah, seperti itulah ilustrasinya. Maka kalau bicara tentang bertumbuh dalam firman Tuhan, menolong kita melawan segala keinginan daging, ya inilah yang harus kita lihat. Inilah yang harus kita lakukan. Yang pertama, milikilah hati yang rindu dan haus akan firman. Karena disinilah dasarnya. Yang kedua adalah dengarkanlah firman-Nya atau firman itu dengan benar. Firman itu dengan benar. Dengarkanlah. Bagaimana itu? Jadilah jenis tanah yang nomor 4. Jadilah jenis tanah yang baik, yang betul-betul ketika firman disampaikan, terima dengan sukacita, terima dengan senang, dan kemudian sungguh-sungguh hidupi itu. Dan dikatakan dia akan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Maka firman Tuhan hari ini, ya, tidak ada yang mustahil. Ya, kalau saudara mau bertumbuh, mau berubah, maka bertumbuhlah dalam firman Tuhan. Sehingga keinginan dagingmu tidak dapat mengendalikan dan menguasaimu. Tuhan menolong kita. Dan mari kita hidupi mulai dari sekarang. Belajar dengan kesukaan akan firman Tuhan. Mari kalau saudara mau mengalami itu. Hidupi dan alami firman Tuhan dengan hidup sungguh-sungguh suka akan firman. Dan mendengarkan dan memperhatikan firman dengan benar. Sehingga meskipun di tengah situasi pandemi COVID ini, kita mampu bertahan, kita mampu juga melakukan segala hal-hal yang bagi dunia mustahil. Bersama Tuhan dengan Tuhan oleh firman-Nya ada dalam hati kita. Maka tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus menolong Bapak Ibu jemaat semua dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kembali mengajar kami tentang arti yang sangat penting dalam hidup. Itulah bertumbuh dalam firman Tuhan. Karena dengan demikian kami mampu menghadapi semua keadaan apapun di luar diri kami. Bahkan berkaitan dengan keinginan-keinginan daging. Karena itu kami mohon Roh Kudus tolong kami supaya kami sungguh-sungguh hidupi firman-Mu dan kami sungguh-sungguh dapat melakukannya dalam kesehari-harian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan kita bersyukur, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Saya undang Bapak Ibu jemaat berdiri. Bersama dengan seluruh orang percaya dan gereja dalam segala abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita di hadapan Allah dengan kesungguhan hati dan mulut berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendarahan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit
dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Malaiki 3 ayat 10. Kita memuji Tuhan dari PKJ 146, bawa persembahanmu. Sambil kantong persembahan dijalankan di rumah kita masing-masing, mari kita dengan syukur dan sukacita memberi dan membawa persembahan kita. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa persembahan, syafaat dan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagimu ya Tuhan, yang sungguh telah menyertai dan memelihara dan memberkati kami sepanjang minggu ini, sehingga Engkau sudah menolong kami dan boleh memberikan berkat atas kami. Dan pada minggu ini, hari ini kami boleh mengembalikan sebagian dari berkat Tuhan itu melalui persembahan syukur pada hari ini. Mari Bapa, Engkau menerimanya dan memberkatinya, serta memakai melalui persembahan ini, sungguh nama Tuhan dan pelayanan serta pekerjaan Tuhan sungguh nyata terus disebarluaskan. Berkati majelis yang mengelola, bahkan juga berkati jemaat-Mu yang sudah memberi, berkati rumah tangga, pekerjaan, dan segala kehidupan mereka. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Kami mohon kepada Tuhan untuk misi dalam negeri dan luar negeri. Tuhan menolong hamba-hamba-Mu yang Engkau utus melayani di ladang misi pelayanan di garis depan. Khususnya Pak Pendeta Charles Omatan bersama keluarga dengan tim yang ada di sana. Tuhan menolong, Tuhan memberkati untuk setiap pos-pos pelayanan yang sudah dibuka, bahkan yang saat ini juga yang dirintis. Doa kami, Tuhan tolong supaya Tuhan yang menyertai dengan tanda-tanda heran, sehingga segala pelayanan mereka boleh berhasil dan banyak jiwa yang boleh dimenangkan dan dibawa kepada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan bangsa negara dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati pemimpin bangsa kami, Presiden Jokowi bersama dengan Kabinet Indonesia Maju. Tuhan juga menolong, memberkati semua aparatur negara, baik di lembaga tinggi, DPRD, DPD, MPR, atau juga di yudikatif juga Tuhan menolong, khususnya kehakiman, pengadilan, maupun aparat keamanan, TNI Polri. Tuhan kami doakan sungguh Tuhan memberkati, bahkan pemerintahan dari pusat sampai daerah, RT RW diberkati Tuhan. Doa kami khususnya di tengah-tengah menangani pandemi COVID yang semakin hari juga kami boleh melihat, menyaksikan akan grafik atau tren dari penyebaran ini di berbagai wilayah semakin meningkat. Tapi doa kami, Bapa tolong supaya Engkaulah yang boleh memutus atau menghalau segala virus ini boleh jauh dan tidak ada lagi di tengah bangsa ini. Secara khusus mereka yang sudah mengalami akan COVID atau virus ini, Tuhan berikan kesabaran dan Tuhan tolong beri semangat sehingga mereka bisa melewati masa-masa kritis dan mereka boleh dipulihkan, disembuhkan. Berkati para medis, gugus tugas, supaya juga Tuhan jaga lindungi, sehingga mereka juga boleh bekerja dengan baik dan profesional, dan biarlah mereka boleh memulihkan banyak orang dengan pertolongan Tuhan, dengan cara-cara yang ada, sehingga semakin banyak orang yang disembuhkan, dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk jemaat-Mu, kami bawa dan serahkan kepada Tuhan, untuk Bapak, Ibu, dan orang tua kami yang sudah lanjut usia,
Bapak Ibu Sebayang, Bapak Ibu Pesik, Bapak Ibu Opusunggu, Bapak Ibu Runturambi, Bapak Sumarsono dan Ibu Sri Hartati, Oma Eti dan Opa Fari Pelealu, Bapak Anwar, Opung Maratur Panggabean, Bapak Agustinus Omatan, Ibu Dora Tiambun Hersok, Opung Maruli Silalahi, Opung Olosinto Borutobing, Bapak Bastian Tuai dan Oma Eki Palanto, Ibu Fatila BTE, Bapak Tigor Simatupang, Bapak Angkup Situmeang, dan Pendeta Raden Sutopo serta Bapak Pangaribuan. Tuhan menolong orang-orang tua kami supaya Tuhan berikan mereka semangat dan sukacita di masa tua. Mereka terus berbuah-buah untuk boleh melayani Tuhan dengan cara Tuhan, dengan segala potensi yang masih ada. Dan Tuhan boleh memakai mereka untuk menjadi berkat dan teladan bagi anak cucu keturunan maupun generasi gerejamu. Terima kasih Tuhan. Doa kami juga mereka yang sakit. Itu Bapak Sabar Gultom, dalam nama Yesus Tuhan pulihkan. Itu Ibu Selvi Rembers juga Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan. Ibu Suti Setompul, Ibu Oce Paulina, Ibu Rosita, Ibu Elizabeth Tutajulu, Bapak Siaji Simatupang, Bapak Priska Pelealu, Adik Michael Tirta Winata, Opung Saat Sirait, Tuhan juga pulihkan dan jamah. Oma Lasut, Ibu Kristina Ramona Bulan, Opung Cindy yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit, Tuhan jamah, Tuhan hadir dan Tuhan memulihkan. Kami percaya firman-Mu Mazmur 41 ayat 4 bahwa Engkau membantunya di ranjangnya waktu sakit, di tempat tidurnya Engkau pulihkan mereka sama sekali dari sakit mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa anak-anak berkebutuhan khusus Benyamin Tanjung, Daniel Gunawan, SLB Kriakon juga Tuhan tolong, Tuhan berkati, dan Tuhan juga yang memakai mereka untuk boleh menjadi berkat dengan segala apapun keadaan yang ada. Tuhan pakai dengan heran dan luar biasa sehingga nama Tuhan dimuliakan dan banyak orang, khususnya anak-anak, orang tua yang sungguh-sungguh sudah kehilangan pengharapan, dikuatkan, diteguhkan dengan kehadiran anak-anak-Mu ini. Doa kami juga berkati untuk majelis dan semua hamba Tuhan dalam pelayanan, semakin semangat, semakin setia dan giat juga melayani Tuhan, sekalipun di tengah-tengah situasi ini kami tidak diizinkan untuk bertemu, untuk aktif, tapi kami boleh aktif dalam hubungan-hubungan di internet atau online dengan segenap program-program yang akan kami buat ke depan. Tuhan tolong supaya semangat kami tetap terus berkobar-kobar. Sebagaimana firman-Mu, kerajinan kami tidak kendor, tapi biarlah roh-Mu menyala-nyala dan kami sungguh-sungguh melayani Tuhan. Doa kami juga menyerahkan untuk Bapak, untuk saudara-saudara kami Tuhan yang membutuhkan akan pekerjaan pada saat ini. Tuhan tolong buka jalan dan Tuhan memberikan pekerjaan yang terbaik untuk mereka. Hiburkan dan kuatkan supaya mereka sabar menantikan dan tetap setia mengiring dan mengikut Tuhan. Kami doakan untuk ibu-ibu yang sedang hamil, Ibu Siti Nurlela Lestari Rahayu Ningsi, Ibu Risma Wijaya, Tuhan juga menolong supaya anak dalam kandungan dijaga, dilindungi, diberkati Tuhan dengan sehat dan sungguh pada akhirnya boleh lahir dalam keadaan baik dan selamat. Demikian juga dengan ibu yang mengandung supaya diberi sukacita dan sejahtera, kesehatan dan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk yang berulang tahun pada minggu ini, kami bawa dan serahkan kepadamu. Untuk Bapak Tatang Wijaya, Saudari Roy Immanuel Supriyadi, Ibu Koni Sieni Jansen, Saudara Daniel Mikael Manik, Saudari Kristina Gunawan, Adik Mikael Alfaril Tirtawinata, Bapak Rudi Victor Sinaga, Saudara Frentis Maanari dan Saudara Yefta Otniel Gen 3 Sebayang. Kami berdoa untuk semua saudara-saudara kami yang Tuhan boleh tambahkan usia dan umur di minggu yang ada ini. Tuhan berkati. Dengan bertambahnya usia mereka, biarlah sungguh mereka semakin giat untuk terus mengenal Tuhan, takut Tuhan, cinta Tuhan dan memuliakan Tuhan. Bahkan Tuhan berkati apa yang mereka kerjakan, studi mereka, usaha mereka, apapun yang mereka lakukan ke depan, Tuhan buat berhasil. Dan semakin Tuhan nyatakan kuasa-Mu, bahkan kehadiran-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang ajaib, yang membuat mereka semakin sungguh-sungguh bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Henry Tobing, di mana Tuhan boleh juga anugerahkan di usia pernikahan yang ada pada tanggal 7 Juli yang lalu. Tuhan berkati keluarga ini. Tuhan berikan sukacita dan sejahtera bagi kedua hamba-Mu Pak Henry dan juga Ibu Ari, sehingga semakin harmonis, semakin penuh cinta dan kasih bersama untuk setia mengarungi bata rumah tangga dengan takut akan Tuhan. Berkati anak kekasih Matthew supaya bertumbuh juga dalam anugerah dan kebaikan Tuhan. Dan Tuhan buat keluarga ini menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami
Bawa dan serahkan seluruh hidup kami sepanjang minggu ke depan. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Ampuni salah dosa kami. Kami akan akhiri doa ini dengan doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu yang akan kami sampaikan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terpujilah nama Tuhan yang sudah menyertai kita. Dan saatnya kita akan kembali dalam segala aktivitas kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita minggu ini. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan melalui firman Tuhan hari ini. Bertumbuh dalam firman Tuhan. Sehingga kita mampu melawan segala keinginan daging. Karena itu mari kita baca kitab suci setiap hari. Berdoa, maka pertumbuhan akan selalu nyata. Mari kita memuji Tuhan. Pujian ini selalu kita nyanyikan waktu sekolah minggu. Nah, tidak salah kita nyanyikan sama-sama pada hari ini. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, bagaimana caranya? Baca kitab suci. Amin. Amin. Haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Mari sekali lagi kita angkat pujian ini. Yo, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Mari kita bersyukur dengan bersatu teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Horas menjua-jua. Sampurasun.